Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 perihal final teman-teman ya. Final penentuan kelulusan bagi P2 dan P3 dengan status PL non sekolah induk P3K Guru 2023 ya. Jadi di sini kita coba bahas ya bagaimana skema penempatan P2 P3 dengan status PL ataupun PL-2 dan posisi teman-teman lulus nantinya mengisi formasi non sekolah induk P3K Guru formasi tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja teman-teman ya to the point ke informasinya. Teman-teman perlu mengetahui ya bahwa berdasarkan hasil rakor ya, untuk pengumuman kelulusan P3K itu kita cek teman-teman ya mulai tanggal 10 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023, yang mana nantinya untuk hasil serentak itu diumumkan melalui website BKD Kabupaten Kota setempat ya teman-teman. Nanti setelah diumumkan di website BKD, baru akan diumumkan juga melalui akun SSCSN mulai tanggal 15 Desember 2023 ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman perlu memahami secara mendetail ya terkait dengan informasi yang kami sajikan ini. Di sini kalau kita perhatikan untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 ya, skema penempatan formasi kosong ya di seleksi P3K Guru 2023 itu sebenarnya sudah ada informasinya teman-teman ya. Kita coba cek, karena kalau kita perhatikan untuk formasi itu sudah tidak ada di sekolah. Karena kenapa? Formasi P3K Guru seluruhnya itu terpusat di Dinas Pendidikan ya. Jadi nantinya Dinas Pendidikan yang mengadakan semacam take over ya, atau redistribusi penempatan ya untuk seleksi P3K Guru. Kemudian di sini teman-teman ya, perhatikan baik-baik, ini contoh ilustrasi penempatan guru honorer P2 P3 di sekolah non-induk dengan status PL ataupun PL-2 teman-teman. Jadi yang pertama di sini peringkat 1 sebenarnya dipegang oleh THK 2. Dia peringkat 1 karena dia unggul dari kategori, sedangkan P3 ini berada di peringkat kedua. Kebetulan guru honorer negeri yang statusnya ini P3 ternyata di sekolah induknya itu ada formasinya teman-teman ya. Di sekolah induknya itu ada formasi yang linear dengan ijazahnya. Otomatis guru honorer induk ini langsung ditempatkan di sekolah induk karena memang masih terdapat kebutuhan. Jadi logikanya teman-teman ya, guru honorer induk itu punya keistimewaan sedikit. Ketika memenuhi persyaratan, nantinya teman-teman guru honorer induk itu bisa saja ditempatkan kembali di sekolah induk teman-teman ya. Ini di sini di mekanisme ini sudah terbukti. Padahal sebenarnya guru honorer negeri ini cuman peringkat kedua teman-teman ya, tapi dia bisa mulus mengisi formasi di sekolahnya sendiri. Alasannya apa? Karena di sekolah induknya itu memang masih ada sisa formasi ya, masih ada satu kebutuhan formasi yang tersedia, sehingga Dinas Pendidikan akan mendistribusikan formasi di sekolah A, yang otomatis pemenang kedua ini langsung mengisi formasi di sekolah induknya sendiri, yaitu di sekolah A teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan posisi yang nantinya mendapatkan status PL dan mengisi formasi non sekolah induk? Kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat P3 P2 ini atau XTHK 2 ini ternyata mendapatkan peringkat 1 teman-teman ya. Sebenarnya dia adalah peringkat 1, tapi tidak mulus lah ya dia mengisi formasi di sekolahnya. Kenapa? Karena di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru teman-teman ya, di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru. Nah, oleh karena itu XTHK 2 ini nantinya itu karena dia peringkat
peringkat 1, otomatis Kemendikbudristek akan turun tangan ya untuk mencarikan sekolah yang masih membutuhkan, dan ternyata ada sekolah yang masih membutuhkan guru teman-teman, yaitu sekolah C. Sekolah C ini kita perhatikan kebutuhannya 1, ASN-nya 0, honorernya 0. Ya, berarti memang tidak ada honorer, sehingga P2 ini akan lulus menjadi PRL-2 ataupun PL dengan mengisi formasi di sekolah non-induk teman-teman ya. Kenapa di sekolah non-induk? Karena di sekolah C ini tidak ada guru honorernya, sehingga tetap memenuhi syarat untuk diisi oleh sekolah-sekolah lain karena otomatis tidak bersaing secara real teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk tahapan pengisian formasi ya dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia ya. Oke. Nah, di sini kita ambil ilustrasi penempatan teman-teman ya. PL2 ya untuk P3K guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Di sini ada 7 guru sih teman-teman ya. Ada 7 guru dari Anita, Badrul, Sudirman, Taufik, Aisyah, Nadra, dan Sofia. Nah, kalau kita lihat satu orang ini adalah P1 yaitu Ibu Anita, Bapak Badrul ini adalah P2, kemudian Sudirman dan Taufik adalah P3. Sedangkan Aisyah pelamar umum atau P4, Nadra P4, dan Sophia P4 teman-teman. Formasi yang tersedia cuma 5 ya teman-teman ya. Formasi yang tersedia cuma 5, pelamarnya 7. 4 dari pelamar khusus dan 3 dari pelamar umum. Otomatis kemungkinan besar ada 2 yang tidak lulus nantinya. Nah, kita langsung saja ya berdasarkan urutan prioritas mulai dari P1, P2, P3, dan P4. Ternyata di sini masih ada 1 P1 teman-teman. Masih ada 1 orang P1 yaitu Ibu Anita. Otomatis karena P1 ini prioritas terkuat, maka Ibu Anita ini akan mengisi 1 formasi ya. Sehingga sisa formasi itu tinggal 4 ya. Tinggal 4 diperebutkan oleh beberapa guru ya. Kemudian setelah P1 ditempatkan semua berdasarkan tahapan pengisian formasi, dilihat lagi urutan kategori mana yang terkuat. Ternyata P2. Dicari apakah ada P2. Ternyata ada P2 1 orang teman-teman. Ini sudah tes ya, ceritanya sudah tes berapapun nilainya itu tetap perankingan. Si Badrul ini, Bapak Badrul ini adalah P2 teman-teman. Otomatis dia lolos dan mengisi penempatan P3K guru formasi tahun 2023. Kemudian berikutnya lagi ada 2 orang P3 yaitu Sudirman dan Taufik juga lulus dengan masing-masing nilai 531 teman-teman ya. Oke, jadi otomatis tinggal 1 formasi yang diperebutkan. Nah, yang memperebutkan 1 formasi ini adalah pelamar umum atas nama Aisyah, Nadra, dan Sophia, dan ternyata sudah berstatus P4 teman-teman ya, atau pelamar umum ya, seperti itu. Nah, kebetulan di sini nilainya sama semua teman-teman ya, nilainya sama semua. Otomatis yang dilihat pertama kali berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu adalah nilai kompetensi teknis, artinya nilai murninya. Ternyata yang paling tinggi nilai murninya adalah Nadra teman-teman. Otomatis Nadra ini mengisi formasi 1 di P4, sehingga hanya ada 2 orang yang tidak lulus ASN P3K guru 2023 berdasarkan simulasi kita ini. Ada 4 yang lulus ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.